Pemirsa, remaja nekat menjual sepeda motor tetangganya di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku akhirnya menangis setelah menjadi bulan-bulanan warga. Sementara di Depok, Jawa Barat viral, debt collector menarik paksa motor milik warga. Seorang pria berusia 24 tahun tak berkutik usai ditangkap warga karena menjual sepeda motor tetangganya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Modusnya dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengantar pakaian. Namun, sepeda motor pinjaman itu justru dijual seharga 1,9 juta rupiah kepada orang lain. Pelaku sempat buron selama 1 minggu. Ia ditangkap setelah korban menghubunginya menggunakan nomor telepon seorang wanita. Awalnya modusnya pinjam mau nganterin laundry. Nah, dia dengan paksaan, saya udah gak ngasih, tetap maksa. Akhirnya saya ngasih karena udah bertetangga kerjaannya. Jadi saya ngasih dan di hari itu langsung gak aktif, nomornya hilang. Pelaku kemudian digelandang ke mobil polisi untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Dalam video, seorang pria dikepung 4 orang yang hendak mengambil paksa motor yang dikendarai pria tersebut. Mereka juga terlibat adu mulut yang sengit. Keempat pria diduga komplotan debt collector yang hendak mengambil paksa motor korban tersebut, bahkan kunci motor telah direbutnya. Dari keterangan warga sekitar, aksi merebut paksa kendaraan oleh sekelompok debt collector kerap terjadi di wilayah ini lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga rutin di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Beruntung, motor pria pelajar tersebut gagal dibawa komplotan debt collector usai dapat bantuan pengemudi ojol yang tak sengaja melintas peduli terhadap korban. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky melaporkan. Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ranjau paku membahayakan pengendara di jalan di Panjaitan, Jakarta. Sementara itu viral, seorang preman memalak sopir travel yang ternyata untuk membeli narkoba. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Ya resah sih kita sebagai pengendara, karena kan kalau misalnya kena paku gitu ban bisa bocor ya, bahaya juga kan. Namanya kita lagi jalan kan kita nggak tahu ya, kali aja ngebut apa pelan, tahu-tahu kena terus bocor, kan bahaya juga, takutnya jadi kecelakaan gitu. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan.
mana ini lu pendek banget minta gocap lu. Kalau jalur-jalur apaan, pentingannya apa? Video amatir merekam aksi pemelakan terhadap sopir travel yang beraksi di Jalan Jembatan Besi Raya Tambora, Jakarta Barat. Pelaku memaksa meminta uang sebesar Rp300.000 kepada korban. Di bawah ancaman dan intimidasi, korban tak berdaya dan memberikan uang namun di bawah nominal yang diinginkan pelaku. Pasca peristiwa, pelaku akhirnya ditangkap unit reskrim Polsek Tambora. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap memalak sopir travel dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu 50, namun yang diberikan hanya 20.000. Sudah sering atau bagaimana? Kalau Pelaku sudah sering. Untuk apa? Untuk apa dia melakukan hal ini? Uang hasil palaknya Untuk uang hasil palakan sendiri digunakan untuk membeli narkoba. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuka agama di Blitar ditangkap usai lecehkan 4 anak di area gereja. Sementara seorang penumpang pesawat menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter hewan. Seorang pemuka agama di Blitar, Jawa Timur ditahan anggota Polda Jatim karena diduga melecehkan 4 orang anak di area gereja di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Aksi pelecehan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Keempat korban merupakan anak dari pelayan gereja yang memang tinggal di area tempat ibadah tersebut. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban bercerita ke orang tuanya. Sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dilakukan di ruang kerjanya, kemudian ada dilakukan di kamar juga, selain itu di ruang keluarga, kemudian dilakukan juga di kolam renang, dan juga Saat ini para korban dan keluarga telah mendapatkan pendampingan dari LPSK. Seluruh identitas korban juga mendapatkan perlindungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, Anyus melaporkan. Seorang dokter hewan yang bekerja sebagai manajer sales di sebuah perusahaan farmasi ditahan Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia diduga melecehkan penumpang pesawat Citylink jurusan Denpasar ke Cengkareng. Kasus ini terungkap setelah pramugari menemukan remaja putri menangis di toilet pesawat. Pelaku akhirnya langsung diamankan begitu pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melecehkan korban yang duduk di sebelahnya karena tertarik dengan korban. Ya, dilakukan dengan sadar. Beliau atau si pelaku merupakan salah satu pegawai di perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Dia bekerja bukan sebagai dokter, walaupun yang bersangkutan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran. Ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Anyus melaporkan.